Baik Sobat Data, di video sebelumnya kita sudah membuat database di OpenSQL ini. Nah inilah detailsnya. Jadi yang pertama kita punya informasi tentang server. Berikutnya tentang ini adalah username dan databasenya, passwordnya ada di sini. Kemudian kita diberikan size 20 MB maksimal, walaupun sebenarnya kadang saya bisa sampai lebih dari ini gitu ya. Kemudian ketika pertama kali kita membuat database biasanya ini 0 atau blank gitu ya. Cuma ini karena tadi saya sudah coba-coba gitu ya. Jadi ada size-nya di sini. Kemudian kalau kita ingin menuliskan query SQL ya, mengambil data atau melihat-lihat data dari sini langsung bisa gitu ya. Kita tuliskan di sini query-nya, kita tinggal execute. Kemudian kalau di database kita sudah ada tabelnya, maka di sini akan muncul, tapi karena di sini belum ada gitu ya. Kemudian kalau kita ingin lihat status dari database kita seperti apa. Oke, karena kita belum punya databasenya, jadi Postgre kita versinya 11.18 dan di sini ada list koneksi. Karena di versi gratis ini kita bisa 5 concurrent connection, jadi koneksi bersamaan itu 5 maksimal. Maka di sini akan muncul list koneksi apa saja atau dari mana saja yang mengakses ke sini. Oke, nah sekarang kita kembali ke details. Untuk membuat koneksi ke database ini dari R atau RStudio, maka kita perlu sebuah package. Ya, saya buka RStudio. Kemudian buat script editor. Kita perlu menggunakan package untuk menghubungkan ke database SQL, PostgreSQL. Salah satunya yang biasa saya pakai adalah rPostgres atau bisa juga menggunakan rPostgreSQL. Saya biasa menggunakan ini, dan ketika kita mengaktifkan atau memanggil package ini, maka ada satu package lain namanya package DBI yang otomatis juga akan aktif. Untuk membuat koneksinya, kita perlu simpan koneksi ini ke dalam sebuah objek. Misal saya sebut dengan pgcon. Kemudian fungsinya adalah dbconnect. Yang pertama adalah kita perlu sebutkan drivernya apa. Karena kita mau mengkoneksikan ke Postgre dan kita menggunakan package Postgres, rPostgres, maka di sini kita bisa gunakan Postgres. Kemudian informasi apa saja yang kita butuhkan, yaitu adalah host atau server, kemudian portnya, database name-nya atau DB name, kemudian user ID atau username, dan password. Minimal biasanya ini. Dari mana ini bisa kita dapatkan informasinya? Nah, kita bisa ambil dari details di sini. Ini server atau host, cukup segini ya, Rossi 01-nya tidak perlu. Dan dia harus berupa string. Untuk portnya, dia berupa numerik, dan defaultnya dari PostgreSQL adalah 5432. Termasuk yang di Eleven SQL ini juga sama. DB name-nya adalah database name, kita lihat di sini, default database, dan ini juga sekaligus menjadi username. Dalam string, username-nya juga sama. Nah, untuk password tadi kita bisa lihat di sini ya, ini adalah passwordnya. Kita bisa tinggal copy, atau kalau kita mau tampilkan ya bisa di sini. Setelah lengkap, kita bisa running.
Nah, kita sudah dapat objek berupa koneksi. Ini ya. Ini usernya, ini servernya, dan ini portnya. Yang pertama saya lakukan biasanya saya cek ada tabel apa saja di database ini, gitu ya. Biasanya saya menggunakan dblist tables dan pgcon. Nah, tadi di database kita belum ada tabel apapun, tapi secara default ini hidden, gitu ya. Di LPNSQL sudah ada satu tabel pgstat statements ketika kita membuat database atau instance tadi ya. Karena kita belum punya data, maka saya coba demokan cara ekspor data dari R atau RStudio ke database ini. Untuk mengekspor data, saya biasanya menggunakan db write table. Kemudian koneksinya apa? Kemudian name-nya kita ingin nama tabel di database ini apa. Misal karena saya belum punya data apapun di sini gitu ya, belum mengimport data atau menyiapkan data, saya gunakan data yang sudah ada di R, misal data iris. Katakanlah saya mau memberi namanya sama gitu ya, iris juga. Kemudian value-nya adalah nama data frame-nya, itu iris. Kemudian kalau misalnya data atau tabel iris di database ini sudah ada namanya iris, maka kita bisa replace, kalau kita ingin replace ya, dengan overwrite true. Kemudian ada dua jenis database, yaitu temporary atau public. Kalau kita ingin dalam bentuk public, defaultnya biasanya public, tapi ini untuk meyakinkan aja, temporary false, jadi datanya akan public. Ini saya coba enter ya supaya lebih terlihat. Oke. Tadi tabelnya hanya ada ini, atau belum ada tabel di sana ya. Sekarang kita running. Oke. Sekarang tidak ada error dan tidak ada warning apapun. Kemungkinan besar ini berhasil. Kita bisa cek. Kita list lagi tabel apa saja yang ada di database ini. Nah, ini ya. Iris ini adalah sama dengan yang ini, name-nya. Jadi data iris sudah masuk ke database. Nah, sekarang kita bisa cek ke database kita. Kita lihat browsernya. Di table queries sudah ada iris ya, dia public, size-nya 8 KB, kurang lebih sekitar 150 rows atau baris, dan kita bisa klik ini. Nah, maka dia akan langsung membuat query ya untuk select. Kita tinggal execute. Nah, ini oke. Kalau kita ingin lihat statusnya kita bisa lihat. Oke. Relation name-nya iris ya. Rows in table-nya ada 150. Kemudian kita bisa lihat karena koneksi kita masih open gitu ya, masih aktif, maka di sini ada informasi mengenai koneksinya. Jadi ini query yang terakhir dijalankan gitu ya, karena tadi kita
list tabel apa saja yang ada gitu ya. Maka ini query-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita query misalnya db send query, koneksinya pgcon, kemudian statementnya apa atau query-nya apa, misal select bintang from iris seperti ini misalnya, dan hasilnya sorry ada typo, select, kita simpan ke dalam sebuah objek misalnya res. Apakah di sini berubah? Nah, tapi ini datanya belum masuk ke R ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin mengambil datanya, kita perlu pakai db fetch res. Ya, misal kita simpan ke dalam table iris. Nah, sekarang table iris ini berupa data frame di R. Setelah itu jangan lupa untuk db clear result dari res. Oke. Ya. Jadi query kita terakhir apa? Nah, ini IP kita gitu ya, client address-nya. Dan terakhir, jika kita sudah selesai menggunakan database ini, jangan lupa untuk selalu mungkin sebaiknya ya, bisa juga kalau kita close nanti akan otomatis close R-nya ya, close R Studio, maka koneksinya biasanya akan otomatis terputus. Tapi sebaiknya kita disconnect secara manual. Kita gunakan db disconnect pgcon. Oke, sudah berhasil, dan kita bisa lihat di sini sudah tidak ada koneksi yang open gitu ya, tidak aktif. Baik sobat data, itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.